Siapa lagi itu? Sudah itu temanku. Dari kemarin gitu saya lihat, gitu terus. Memang temanku. Teman apa? Benar teman begitu. Boncengan pulang, sama-sama kerja tugas. Ini, gitu terus kak. Semenjak tadi kita. Habis kabarin bagaimana temanku gitu. Betul, sama-sama, sampai kapan kau begini terus? Kalau begitu paling sudah midai kan, tidak mau jasa di posisi. Sudah baik. Gimana nih? Sudah minum bunga? Apa lagi? Kan kemarin bilang kau sudah minum. Sudah nih. Jadi sudah minum? Sudah nih. Sudah boleh. Sama cewek kenapa sih? Kalau lihat selingkuh cewek baik itu kemarin selingkuh lagi racun dong. Sembarang itu racun. Terus mesti racun dong. Boleh jadi bantu kok. Racun ini dia. Diambil kemarin bukan masa mana dia. Miring. Kenapa? Cerita nih. Tidak sih. Kenapa begitu sekali mukanya kayak stres banget? Tapi gak banyak sekali kita mana? Sini coba, ayo. Sini dulu. Siapa tahu tunggu bagaimana bisa cerita. Kalau saya begini baru pasti ngeracun. Bayangan patung itu. Apa sih kak? Meracun orang di tidak pabrik kalau sama saya. Apa boleh masuk pengadilan itu kemarin kita kok? Kemarin. Iya tuh. Aman. Dari mana hubungan sekarang? Ya, dia mau kayak minta cerai ini. Jadi selesai. Ya selesai nih kapan? Berapa tahun kami hubungan? 6 tahun. Nggak gitu loh, banyak sekali cowok masa karena dia jadi stres begini kok. Apalagi 6 tahun tuh. Ayo dia. Ayo di mana? Di kantin. Ayo balik. Biar ada udah. Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pada pembunuhan dalam pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat terdapat 2 ancaman tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur yang diikuti serta ketahui oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain harus sudah terjadi. Bagian pertama kita perlu menjelaskan pengertian dari hukum acara pidana. Membahas masalah hukum acara pidana, pertama kali perlu dijelaskan pengertian hukum acara pidana itu sendiri. Bagian di bawah ini sebagaimana ditulis oleh R. Tresna dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, menunjukkan pembagian hukum pidana pada umumnya. Dalam hukum pidana terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama objektif yang terbagi menjadi 2, yaitu materi dan formil, dan yang kedua yaitu subjektif. Pada bagian A yaitu objektif atau ius poenale merupakan sejumlah peraturan larangan atau keharusan dan terhadap pelanggaran maka diancam pidana.
Objektif atau ius poenale ini ada atau dibagi menjadi dua macam, yaitu material yang mengandung peraturan-peraturan tentang A. Perbuatan yang dapat dipidana, B. Siapa yang dapat dipidana, dan C. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran undang-undang. Yang kedua adalah formil, mengandung sejumlah peraturan yang mengandung cara negara mempergunakan haknya melaksanakan pidana. Selanjutnya yaitu subjektif. Subjektif merupakan sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa objektif sama dengan ius poenal sama dengan subjektif objektif din. Membahas masalah peraturan-peraturannya, sedangkan subjektif sama dengan ius poenendi sama dengan subjektif subjektif din. Membahas masalah organ yang memidana. Yang dalam hal ini adalah negara. Tujuan dan fungsi hukum acara pidana berkaitan dengan tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Perlu dibahas tentang mengapa hukum acara pidana itu diperlukan selain telah ada peraturan hukum pidana material. Hukum pidana material merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 1. Perbuatan yang dapat dipidana, 2. Siapa yang dapat dipidana, 3. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Norma yang diatur dalam hukum acara pidana, sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum berdasarkan bunyi pasal 1/21 KHP atas tampak bahwa yang berhak atau mempunyai wewenang melakukan penahanan adalah 1. Penyidik, 2. Penuntut umum, 3. Hakim. Fungsinya hukum acara pidana seperti sudah diuraikan di atas, keberadaan hukum acara pidana adalah dalam rangka menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan demikian, berfungsinya hukum acara pidana adalah apabila 1. Ada laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, 2. Ada pengaduan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, 3. Ada aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana, 4. Diberitakan di media massa, 5. Ada tangkapan tangan. Kemudian ada asas-asas dalam hukum acara pidana. Asas yang pertama yaitu equality before the law atau perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum. Kemudian ada asas yang kedua yaitu asas verbot van erectem, yaitu asas larangan main hakim sendiri. Kemudian ada asas yang ketiga yaitu asas iudex ne procedat ex officio, yaitu sikap hakim pasif dalam proses penentuan menurut hukum pidana. Kemudian ada asas yang keempat yaitu asas open bahret van het proses, yaitu keterbukaan dari suatu proses peradilan. Kemudian ada asas yang kelima yaitu asas onavan kelihet der rechterlichkeit, yaitu asas kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak dapat mendapat tekanan dari siapapun. Dan kemudian ada asas yang keenam yaitu asas oportunitas. Berdasarkan asas ini, kepada jaksa diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan sesuatu perkara untuk diadili oleh pengadilan. Yang ketujuh ada asas legalitas, yaitu asas atau legalir. Ini menghendaki bahwa agar semua pelaku tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.